warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, a'azzakumullah wa asyhadakumullah iyana wa iyyakum. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa adab-adab yang sunnah di dalam berpuasa. Nah, di dalam melaksanakan adab-adab ini, diantaranya, jadi ada beberapa adab yang disunahkan dalam puasa. Yang saya sampaikan satu adalah sahur, yaitu makan di akhir malam. Itu sahur itu dinamakan demikian karena makan di akhir malam itu akhir malam disebut sahar atau sahur. Artinya juga menjelang subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Lakukanlah makan sahur, karena di dalam sahur terdapat barokah. Ini hadisnya hadis muttafaqun alaih. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Akalatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Di dalam Islam ini malah sudah ada sahur. Kalau ahli kitab, puasanya tidak pakai sahur. Kemudian penjelasan bahwa Nabi SAW memuji kurma sebagai santapan sahur. Nikma sahurul mu'min at-tamru. Itu dipuji kalau bisa sahur walaupun dengan satu butir tentu begitu. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Ini hadis Abu Dawud. Saudaraku semuanya yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahur nih hendaklah meniatkan bahwa perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi perintah Rasul. Karena tadi sunnah, maka tadi berdasarkan perintah Rasul. Niat untuk menguatkan tubuh kita dan memohon kepada Allah dengan sahur itu, Allah berkenan menguatkan kita untuk bisa melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ada hadis Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitrah." Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran." Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Coba kita lihat, kita perhatikan
Nah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi malah segera berbuka. Sudah masuk waktu, maka segera berbuka. Kapan itu? Nah, ketika melihat tenggelamnya matahari. Sudah tenggelam, nah itu. Atau kalau tidak melihat langsung, ya mendengar orang yang mengabarkan tentang itu, tentang sudah waktunya, atau mendengar azan. Nah, artinya orang yang percaya untuk itu. Kemudian apa yang dimakan ketika berbuka itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berbuka dengan beberapa rutub sebelum salat. Jadi sebelum salat maghrib itu. Ya. Kemudian tentang berbuka ini, ya kalau tidak ada rutub, ya kurma. Rutub itu kurma yang masih basah, masih fresh. Kemudian kalau kurma yang dimaksud adalah apa? Yang sudah agak lama, gitu. Warnanya udah berubah jadi hitam, misalnya begitu. Nah, itu kalau tidak ada rutub, ya tamar tadi. Tamar itu yang kita sebutkan tadi. Kemudian berdoa. Ada doa yang sangat kuat, itu doanya adalah doa setelah berbuka itu. Nah, dengan hadis yang disebutkan sanadnya Hasan, bahwa dalam Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berdoa ketika berbuka, ketika sudah makan atau minum itu. Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru. Insyaallah. Itu yang sangat kuat, atau yang kita pilih untuk itu. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan pahala sudah ditetapkan, insyaallah. Saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah, ada yang satu lagi adab lain yang disunahkan dalam berpuasa adalah, pelaku puasa itu mengingat nikmat puasa itu sendiri. Nikmat kita dalam kondisi sehat bisa berpuasa. Saudara kita yang sakit tidak berpuasa. Ada halangan lain, mungkin kata kesulitan di dalam perjalanan dan sebagainya, yang oleh Islam itu ada rukhsah untuk tidak puasa. Kita berpuasa. Itu kemudian juga dengan nikmat ini, nikmat puasa ini, itu kita juga merupakan, mengingat tentang dengan puasa itu menjadi sebab terampunnya dosa. Kemudian dihapuskan kesalahan dan ketinggian derajat di surga yang penuh kelezatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita perhatikan lagi, sebagaimana ulama-ulama atau kaum muslimin generasi salaf terdahulu dulu, itu mereka dengan berpuasa ini, dengan berpuasa ini sungguh bisa memperbaiki jiwa, diri, dan juga kondisi untuk kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya,
Kemudian juga yang terakhir saya ingatkan tadi, di dalam sahur, di dalam siang puasa, ini jangan sampai kita meninggalkan doa. Harus banyak berdoa, istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang itu kita bermohon kepada Allah untuk kita bertaubat, ya, supaya kita ini menghentikan, menjauhi apa yang kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kemudian kita memfokusnya ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Atau man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang mendengar lagi Maha mengetahui. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, indahkanlah batin kami dengan keikhlasan kepada-Mu. Dan baguskanlah amal-amal kami dengan meneladani Rasul-Mu. Serta beradab dengan adab-adab beliau. Ya Allah, bangunkanlah kami dari kelalaian. Selamatkanlah kami dari kehinaan. Ampunilah kami dari berbagai dosa dan kesalahan. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.